Hai, welcome to Artocles. Banyak kasus pendek unik terjadi di belahan dunia manapun setiap harinya. Saya sajikan supaya kita bisa tetap waspada dan jangan ceroboh. Nggak boleh nganggap enteng hal yang tidak biasa, dan lebih baik mencegah daripada teledor. Sebelum dilanjutkan, buat yang hobi makan dan memasak, saya kenalin deh pada satu channel seru bernama Dapur Isara, Isara's Kitchen, di mana kamu bisa dapetin tips cara memasak, serta bikin sajian enak dengan harga terjangkau, higienis, dan praktis. Resep-resep yang dipraktekin mudah banget diikutin, dari empek-empek kapal selam, tekwan Palembang, pindang ayam, brenkes patin, sampai sop buntut paling lezat. Banyak juga keseruan mereka di sini yang bisa kita lihat sambil menikmati sajian tadi. Dijamin langsung bikin lapar dan tergoda buat bikin di rumah juga. Soalnya praktis dan gampang pengaplikasiannya. Berasa kayak di rumah sendiri pokoknya. Ingat ya, nama channelnya adalah Dapur Isara. Yang aku doyan makan dan masak, coba unjuk jari. Link channel kerennya udah saya tempelin di bawah. Ntar habis nonton video ini, langsung berangkat ke sana ya. Salman Mirza adalah seorang pria baik dan merupakan tulang punggung keluarganya dengan bekerja sebagai karyawan pada sebuah pabrik plastik yang ada di Gujarat, India. Lelaki berusia 25 tahun ini tinggal di komplek Fatehwadi, Ahmedabad, dan selalu berusaha membahagiakan keluarga. Anak sulung yang jadi harapan ibunya untuk bisa terus ngebantu adik-adiknya sekolah. Lelaki ini berpacaran dengan seorang wanita bernama Sagita dan mereka melaksanakan pertunangan pada Januari 2021. Sayangnya foto sang tunangan tidak beredar di internet. Namun menurut berita yang saya dapat, keluarga tidak menyukai ceweknya karena dianggap terlalu liar dan pergaulannya juga agak hedon, suka party, hobi minum alkohol, dan memberikan efek buruk dalam kehidupan pemuda tersebut. Bahkan menurut sahabat Salman yang bernama Firoz Saik, sejak kenal dan menjalin hubungan dengan Sagita, lelaki itu mulai terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Bahkan saat nggak ada uang sama sekali, pasangan ini suka ngelem. Jadi lem epoksi yang jenis inhalan dengan bau menyengat itu sering mereka hirup sampai perasaan melayang. Ketidaksetujuan keluarga dengan Sagita tidak mampu membuat mereka pisah. Karena bagaimanapun Salman adalah tulang punggung keluarga, jadi punya kuasa. Sementara tetap aja tunangannya selalu menunjukkan wajah serta sikap merangkul pada ibu dan adik-adik Salman, meskipun muka masam yang sering didapatnya jika mengunjungi rumah sang tunangan. Pada Selasa 22 Juni 2021, dikatakan Salman dan sang tunangan menghadiri sebuah pesta undangan di kota Gujarat dan berada di sana sejak siang sampai malam hari. Setelahnya mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel melati daerah Juhapura sekaligus memadu kasih. Nah, seperti ritual biasa, keduanya sempat mengkonsumsi obat terlarang dalam kamar yang mereka sewa. Dan ternyata Sagita itu ngebawa lem epoksi aroma tajam favorit mereka dalam tasnya. Seperti emang udah dipersiapkan karena keduanya suka dengan aroma perekat tersebut. Diketahui Salman dan tunangannya sama-sama mabuk dalam pengaruh obat dan lem yang mereka gunakan. Sampai tengah malam keduanya merasakan hasrat tinggi dan berniat melakukan hubungan badan. Tapi karena sang tunangan takut hamil, dia menyarankan untuk menggunakan kondom. Sayangnya karena terlalu malu untuk beli ke supermarket dan segan sama resepsionis buat nanya gituan, ceweknya memberi ide untuk menggunakan lem epoksi tersebut sebagai pengaman. Karena setelah dikeluarkan dari tempatnya agak lamaan dikit, itu lem memang bisa elastis kayak karet. Mikirnya kalau diolesi pada batang kemaluan Salman dan digunakan untuk melakukan hubungan, bisa menahan cairan gak tembus dan mencegah kehamilan. Hal ini disetujui dan segera dengan semangat, mereka oles-olesin terus meskipun beberapa kali Salman udah mengeluh dengan rasa panas dan perih pada otongnya. Tunangannya bilang, tahan ya, palingan cuma bentar doang kok pedihnya. Disetujui oleh pemuda tersebut sambil mereka terus oles-olesin sembari berciuman. Sampai besok paginya, Rabu 23 Juni 2021, Firoz mendapat telepon dari sahabatnya yang minta dijemput karena tubuhnya lemes. Lelaki itu datang bersama teman lainnya dan menemukan tubuh Salman berada di semak-semak belakang hotel melati Juhapura dalam keadaan pucat, mulut berbusa, dan gak sanggup berdiri.
langsung dibawa ke rumah sakit Sola Sivil, sementara teman yang satunya lagi membawa motor Salman pulang ke rumah. Tidak nampak dan gak tahu di mana sang tunangan kala itu berada. Bahkan saat di rumah sakit pun gak bisa dihubungin. Keadaan pria tersebut makin parah. Dokter yang kemudian mengetahui apa yang terjadi segera meminta untuk dilakukan operasi. Namun semua terlambat sebab beberapa saat setelahnya dikatakan nyawa Salman tidak tertolong. Lelaki itu menghembuskan nafas terakhir akibat lem epoksi pada kemaluan yang menyebabkan kulit anunya terbakar, mengelupas parah hingga terjadi gagal ginjal dan kerusakan pada otak. Menurut dokter, lem epoksi yang digunakan ini jenis resin yang bersifat super korosif. Baunya emang menyengat dan sangat berbahaya. Mungkin kalau dihirup efek sampingnya bisa lama, tapi kalau diolesin, terkhusus karena anu kita tuh bagian yang sensitif dan lunak, cukup fatal akibatnya. Keluarga segera melakukan tuntutan ke pihak kepolisian Vejalpur untuk segera menangkap sang tunangan Sagita yang dianggap berperan besar atas hal yang menimpa Salman. Wanita tersebut akhirnya ditahan dan mengakui perbuatannya, mengatakan tidak tahu efek samping dari tindakan mereka malam itu. Yang dia ketahui setelah diolesin, keduanya batal berhubungan badan karena kondisi Salman makin lemah, demam tinggi, batuk, dan mulutnya mulai mengeluarkan busa. Makanya pagi hari setelah check out, dia tinggalkan lelaki itu di parkiran dan pulang naik taksi. Sampai kemudian Salman terlihat di CCTV berjalan terhuyung-huyung ke area belakang hotel untuk menelpon temennya. Atas keteledoran ini, sang tunangan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara aja, dianggap tidak sengaja dan tidak tahu resiko dari pengolesan lem epoksi tersebut. Kisah ini sudah banyak diberitakan di mana-mana. Mungkin ada yang belum tahu, saya ceritakan kembali. Yulia dan Arthur Sarko adalah pasangan yang sudah memiliki anak sejak usia mereka 17 tahun. Tinggal di kota Zabinka, negara Belarusia, dan menjalani kehidupan normal seperti keluarga lainnya. Jika kita lompat ke bulan Agustus 2019, mereka sudah memiliki 2 orang putri, si sulung Margarita usia 4 tahun, dan si bungsu Ariana berumur 2 tahun, sudah lasak dan memang perlu perhatian lebih dari orang tua. Pada Sabtu 31 Agustus 2019 bertepatan dengan perayaan ulang tahun Yulia yang ke-21, pasangan ini merencanakan menggelar pesta kecil di rumah orang tua Arthur yang berjarak 11 km dari kediaman mereka, sekaligus menghabiskan waktu weekend juga. Semua sudah direncanakan dan berangkatlah keempatnya dengan mobil BMW E34 merahnya dan tiba di lokasi sekitar jam 4 sore. Mereka sengaja ya parkir di pinggir jalan karena ada beberapa kerabat yang datang duluan, jadi garasi lumayan penuh. Tapi jalanan cukup sepi kala itu. Arthur turun duluan dari mobil bersama si sulung Margarita sambil membawa beberapa tas dan kantongan berisi makanan. Tinggallah Yulia di kursi depan untuk memberesin dandanannya. Masih ada si bungsu Ariana di kursi belakang yang udah mulai rewel pengen turun juga. Seharusnya kala itu sang suami langsung balik lagi ya untuk ngambil barang lainnya di mobil. Tapi karena beberapa saudara nampaknya malah sibuk ngajakin dia ngobrol, akhirnya diladenin dulu semuanya. Beberapa menit kemudian saat udah kelar dandan, Yulia turun dari mobil dan berniat mau menggendong anaknya. Dia menurunkan jendela kursi belakang dari tombol yang ada di depan, menjulurkan kepala dan tangannya dari jendela samping kiri mobil untuk mengeluarkan Ariana. Males buka pintu dia. Ternyata saat itu, balita lasak berusia 2 tahun tersebut nggak sengaja menekan tombol dari dalam yang membuat kaca jendela itu perlahan menutup dan menjepit leher ibunya sampai tertekan nggak bisa bergerak. Yulia tersangkut dan berusaha membuka pintu mobil, namun gak bisa menggapai apa-apa. Dia gedor-gedor untuk memanggil siapapun karena keadaannya makin terhimpit. Sampai 10 menit kemudian sekitar jam 4.30 sore, sang suami muncul dengan kaget karena melihat istrinya yang ngegantung di jendela mobil dengan terkulai lemas. Segera memecahkan kaca itu, lalu membawa Yulia ke rumah sakit terdekat dalam keadaan seluruh tubuhnya sudah membiru.
Menurut dokter, apa yang dilakukan Yulia sangat berbahaya dengan mencoba mengambil dan menggendong anak dari jendela. Harusnya buka pintu aja. Bahkan banyak netizen ibu-ibu yang menghujat perbuatannya tersebut. Sebab mengangkat bayi melalui kaca yang diturunkan sangat dilarang di negara Belarusia harusnya. Yulia sempat koma karena kerusakan pada otaknya. Bahkan infonya, akibat terjepit ini ada arteri yang terpotong. Lehernya benar-benar remuk yang segalanya itu makin parah. Hingga di hari ke-8, tepatnya 8 September 2019, wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir dan semua dianggap sebagai kecelakaan biasa. Habis susah juga ya kalau mau menyalahkan Ariana yang masih berusia 2 tahun. Brunette Anna Ursu adalah gadis cantik berusia 18 tahun yang baru saja lulus SMA dan akan segera berkuliah di salah satu kampus yang berada di kota Lasi, negara Romania. Selalu jadi idola sejak masa remaja, membuat gadis ini sangat narsis dan gak pernah mau ketinggalan berbagi foto cakepnya di berbagai sosial media. Terkhusus Facebook, di mana dia sangat senang jika hasil capture-nya mendapat ratusan like dan dipuji-puji banyak pria yang dikenal dari dunia maya. Beberapa teman juga mengatakan sering ya para fotografer membayarnya untuk jadi objek jepretan. Hasilnya cukup unik dan mencengangkan pecinta fotografi. Berbagai tempat dan pose pernah dilakoni gadis tersebut, sampai-sampai ayahnya ketakutan dan sering memberi nasihat. Soalnya pernah juga ya Anna berpose di atas tebing tinggi untuk swafoto, selfie. Berbahaya namun hasilnya mengesankan katanya, tanpa mempedulikan peringatan orang tuanya yang selalu khawatir dengan perilaku anaknya tersebut. Pada bulan Mei 2015, Anna mulai kehabisan ide untuk fotonya yang terasa gitu-gitu aja. Lagian kala itu saat lagi ngetren nih di sosial media, seluruh dunia orang-orang pada selfie cantik dan keren di atap kereta api. Bahkan ada yang di atas kereta saat sedang melaju. Cukup unik dan menantang pikirnya, hingga mulai merencanakan hal yang sama buat memenuhi koleksi galeri di Facebooknya. Berniat bakal dikasih caption, Ultimate Selfie. Hingga pada Minggu 10 Mei 2015, Anna bersama temennya yang berusia 17 tahun berangkat juga ke stasiun kereta api kota Lasi di saat kondisi nggak terlalu rame. Setelah celinguk kanan-kiri untuk memastikan tidak ada petugas peron yang melihat, kedua gadis ini naik ke salah satu kereta listrik melalui tangga dengan harapan bisa selfie di atas kereta selama 3-5 menit saja. Aksi keduanya sempat dilihat oleh seorang pemuda yang merupakan calon penumpang dan diteriakin soalnya berbahaya. Di atas sana banyak kabel yang terhubung dengan alat transportasi tersebut. Namun karena emang niatnya udah bulat, gak dipedulikan ucapan cowok itu. Anna dan temennya pun mulai selfie beberapa pose. Hingga kemudian dalam gerakannya yang sana-sini, kaki Anna nyangkut pada sebuah kabel bertegangan 27.000 volts yang langsung menyentak tubuhnya. Tiba-tiba percikan muncul, diikuti suara ledakan kuat namun cepat. Tubuh Anna langsung terkapar di atas kereta dengan posisi kaki kanan terangkat karena masih terus lengket pada kabel. Sementara temennya terpelanting dan jatuh ke peron stasiun. Beberapa orang mulai berteriak panik sebab nampak Anna kejang-kejang sementara pakaian di tubuhnya mulai terbakar. Dia seperti bola api katanya. Petugas dipanggil namun kelihatan sangat lambat. Sampai pemuda tadi yang melihat mereka nekat naik, melepas kemejanya untuk digunakan sebagai alat biar bisa menarik Anna agar terlepas dari kabel. Cukup berani ya karena mempertaruhkan nyawa. Hingga kemudian Anna berhasil ditarik dan berhenti kesetrum. Serta staf peron datang diikuti tim medis, membawa dua gadis tersebut ke rumah sakit Spiridon Lasi. Namun sayangnya nyawa Anna tidak tertolong. Meski sempat dipindahkan ke rumah sakit khusus luka bakar Bukares, dia harus meninggal di sana hari itu juga. 50% tubuhnya hangus dan kerusakan parah memang terjadi. Sementara temannya masih bisa diselamatkan meski sempat menjalani perawatan selama berbulan-bulan. Foto kondisi tubuh Anna di atas kereta banyak beredar di internet. Saya nggak bisa sajikan di sini karena cukup ngeri. Kalian bisa cari sendiri ya kalau penasaran. Bagaimana menurut kamu? Mana dari kisah tadi yang paling ceroboh? Saya juga mau ingatkan kalian ya untuk selalu waspada dan jangan suka mencoba-coba hal yang gak masuk akal, apalagi bisa membahayakan nyawa sendiri. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya.
Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.